kasih. Penghargaan yang tiada terkira kepada para peserta pagi hari ini yang sungguh-sungguh mengikuti dari awal sampai akhir. Orang jagungan, orang turu, walaupun penuh kesulitan tapi masih tetap belajar. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dengan memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan keridhaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, terima kasih kepada perwakilan dari 8C yang telah berani belajar untuk memimpin. Ini mungkin pengalaman pertama atau bahkan yang kedua. Tapi bagaimanapun juga, sehebat apapun orang perlu pengalaman pertama. Adapun untuk besok Sabtu, ini perwakilan dari 8B. Dipersiapkan. Anak-anak, saya tahu kalian pasti tidak suka dengan bahasa kasar, iya kan? Iya. Kalian pasti suka dengan bahasa yang santun, dengan kondisi yang tenang. Karena dengan bahasa yang santun, kondisi yang tenang, kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Kemudian saya umumkan, nanti selesai acara dari sini, ketua kelas atau perwakilannya mengambil kotak infak. Selanjutnya saya minta kepada kalian, sekiranya kalian tidak bisa diam ketika kalian terjaga, silakan tidur tapi dengan duduk tanpa senderan. Pak Baleni, sekiranya kalian memang tidak bisa tenang, saya ingin berbicara kepada anak-anak yang tidak terganggu dengan omongan saya. Kalian silakan tidur tapi tanpa sendenan, baik sendenan kepada teman ataupun kepada tembok. Sendenan kepada tembok berarti siap melek dan siap diam. Anak-anak, mengawali pembicaraan pagi ini, saya kutip ayat yang kemarin Musa pernah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Siapa yang bisa meneruskan? 50.000.
Loh, kok rame? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan, beriman enggak kamu? Beriman enggak? Janganlah sampai la tulhikum, jangan menghalang-halangi hartamu dan anak-anakmu untuk mengingat Allah. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Harta dan anakmu untuk mengingat Allah. Anak-anakku, yang dimaksud harta di sini bukan hanya berupa uang. Tak balik. Yang dimaksud harta bukan hanya sekedar uang, tapi termasuk kesehatan, kecantikan, bentuk tubuh, itu semua adalah bagian dari amwal. Saya melihat dan saya kasihan, semestinya 3 minggu kurang lebih, 3 minggu itu kalau kita hitung hari efektif untuk belajarnya di sini selama Ramadan kira-kira 18 hari. 18 hari itu kalau kita gunakan untuk belajar membaca Yasin dengan sungguh-sungguh, berturut-turut, belajar membaca tahlil dengan berturut-turut, saya yakin minimal lancar. Tapi karena ternyata, mohon maaf anak-anak, banyak di antara kita yang tidak menggunakan waktu ini dengan baik. Kamu duduk di sini, sudah lumayan, kalian sudah duduk di tempat ilmu. Tapi ternyata ketika teman-teman belajar, anak perempuan utamanya, sibuk ngopeni jilbabnya, sibuk ngopeni kukune, sibuk menata riasan wajahnya. Itu semua adalah termasuk bagian amwalnya. Padahal teman-temannya sedang berzikir kepada Allah. Saya minta kepada bagian kesiswaan, mohon maaf, bagian ketertiban, saya melihat lebih dari 50% anak perempuan kukunya panjang. Tolong ini segera dipotong. Kenapa? Mohon maaf, itu bukan cermin kecantikan, tapi cermin kemalasan. Saya tidak yakin sepenuh hati anak-anak yang kukunya panjang di rumah aktif membantu orang tuanya. Dia akan pasti menjadikan ibunya sebagai babunya, sebagai pembantunya. Bisa dibuktikan. Karena kita masih